Waktu telah menunjukkan mendekati maghrib waktu Samarinda, Kalimantan Timur. Saya Kinur Hidayah masih berada di Lamin 1001 Mandau. Pokoknya sedulurku dimanapun berada, tetap semangat. Saya ajak jalan-jalan di Lamin 1001 Mandau. Sekarang saya sudah sampai Lamin 1001 Mandau. Semoga Pak Panglima Mandau ada di Lamin. Saya dari Padepokan Cirebon akan silaturahmi. Kita ikutin perjalanan saya di Lamin 1001 Mandau, silaturahmi dengan Panglima Mandau. Ampurasun. Silakan Kanda, sini Kanda. Ini saya sudah ketemu dengan Pak Panglima Mandau di Lamin 1001 Mandau. Dengan beliau ini ada tamunya juga nih. Iya, dari mana Kanda? Lampung. Lampung. Jadi beliau ini pangeran dari Lampung. Oh, dari Lampung ya? Iya, salah satunya. Kita bincang-bincang dengan Panglima Mandau dan Pangeran dari Lampung. Iya, dari Lampung. Sini Kanda, sini. Permisi nih, Panglima. Siap. saya Kinur Hidayah dari Padepokan Cirebon yang ada di Kalimantan Timur. Bersyukur saya udah dikunjungi dari Padepokan Cirebon. Sangat suatu kehormatan buat saya bisa berkunjung di sini. Saya terima kasih juga diterima di sini. Iya, dengan senang hati Kanda. Namanya juga tempat budaya, semua suku boleh. Iya. Sip, Panglima Mandau. Kanda dari Lampung, Kando, kita ketemu di sini sama-sama. Dalam rangka kami berkunjung juga kepada Panglima kami dari Kerajaan Lampung Krui, Begitu ya. Provinsi Kalimantan Timur. Kerajaan Lampung Krui. Oh, nah, guys, saya ketemu dengan Pak Panglima dan Kerajaan Lampung Krui. Kita ikuti bincang-bincang saya dengan Pak Panglima dan Pangeran dari Lampung Krui. Halo Panglima, saya senang hati hari ini bisa ketemu Panglima, juga Pangeran dari Lampung Krui. Hari ini kita bisa silaturahmi bersama di Lamin 1001 Mandau yang baru-baru ini sudah menerima rekor muri ya Panglima ya. Ya, rekor muri dunia Kanda. Iya. Jadi bukan Indonesia tapi dunia. Iya. Jadi suatu kebanggaan bagi ini Desa Margasari, Jembayan, Kecamatan Lokulu, yang terutama adalah Kerajaan Kutai Kartanegara. Dari Kutai Kartanegara melahirkan Mandau terbesar di dunia. Jadi bukan di Indonesia tapi dunia. Jadi kebanggaan sekali buat kita, umumnya Kutai, Dayak, Banjar, Pasir, Tidong, sangat suatu kebanggaan sekali. Jadi orang tidak bisa lagi melihat kita sebelah mata nih, orang Kalimantan Timur nih, orang pedalaman nih, tidak begitu lagi. Ternyata kita bisa mengangkat nama bangsa, artinya bukan Kalimantan Timur aja atau Kalimantan saya, tapi Indonesia juga patut bangga karena menyangkut nama Indonesia nih, jadi terbesar di dunia. Sementara Mandaunya adanya di Indonesia kan begitu. Kalau mau titik nolnya artinya Indonesia itu. Nah, walaupun orang yang membuat berada di Kutai Kartanegara, tetap Indonesia acungan kita, suatu kebanggaan. Ini loh budaya kita yang patut kita lestarikan, kita banggakan. Kenapa tidak bangga? Yang lain juga, jangan harus Mandau aja, yang lain banyak budaya-budaya kita di Indonesia ini, bukan bermacam-macam, ratusan budaya kita. Jadi tolong ayo kita berlomba beda, jangan bersaing. Kalau bersaing tidak akan maju. Bersaing berebut, kalau berlomba untuk maju itu saling menopang. Jangan dari Panglima Mandau nih Bang. Jadi jangan pernah bersaing. Begitu bersaing budaya kita tidak akan pernah maju. Tapi begitu berlomba, ayo nih
saling mengejar. Jadi tidak ada pernah ketinggalan, saling mengejar, tidak ada merasa kalah. Tapi bagaimana budaya-budaya kita ini, misalnya dari Sunda, dari Jawa, dari Batak, dari Manado, dari Tator, dari Butun, dari apa ini? Cirebon juga. Cirebon, ya Cirebon. itu. Nah, itu artinya Lampung. Nah. Jadi jangan suku di sini saja, tapi semua suku ayo berlomba-lomba memajukan budaya kita agar orang bisa melihat Indonesia itu punya kebudayaan tinggi. Semua sukunya mempunyai budaya. Bahkan harapan saya semua bisa mencapai rekor Muri, kan itu harapan terbesar saya. Bahkan saya Kanda ada cita-cita terbesar nih Kanda. Mudahan dikabulkan oleh Tuhan. Saya punya cita-cita ingin membuat lamin lebar 100, panjang 200 nih Kanda. Target saya terbesar se-Asia Tenggara Kanda. Membuat Indonesia satu-satunya yang dibanggakan nanti. Jadi saya bukan kepentingan pribadi atau untuk kami orang Dayak di sini, kami orang Kutai di sini, orang Banjar di sini, atau Pasir di sini, atau tidak. Tapi untuk Indonesia, suatu kebanggaan Indonesia terbesar di Asia Tenggara nanti mau saya. Harapan saya, masyarakat dukung saya, pemerintah dukung saya. Tanpa dukungan saudara-saudara saya tidak mungkin bisa melakukan itu. Seperti ini, berkat dukungan saudara saya, teman-teman saya, pemerintah juga ikut menyupport. Nah, akhirnya tercapailah mandau terbesar di dunia. Kan suatu kebanggaan sekali. Bukan saya saja yang bangga, tapi semuanya saudara-saudara saya bangga. Karena ini loh mandau kita, mandaunya orang Kutai, orang Dayak, orang Banjar, orang Pasir. Jadi saya tidak pernah ada mengakui ini mandau saya, tapi ini mandau kami semua orang Borneo. Nah, itulah salah satu khas kita yang ada di Borneo. Jadi buat bangga Indonesia. Jadi bukan Kutai Kartanegara saja buat bangga, tapi Indonesia kita buat bangga. Itu harapan terbesar saya. Mudahan cita-cita terbesar saya ini ingin membuat lamin terbesar di Asia Tenggara. Lebar 100, panjang 200 meter itu. Insya Allah saya tidak akan menyerah dengan mental baja saya ini. Saya akan tidak luntur dimakan karat. Kalau saya tidak bisa mencapaikan, saya tanamkan dengan anak saya. Kalau anak saya tidak bisa mencapaikan, saya tanamkan dengan anak cucu saya. Itu tekad saya. Artinya harus tercapai itu untuk membahagiakan Indonesia, bukan pribadi nih, bukan perorangan. Jadi dukung harapan saya, cita-cita saya, mau rakyat, mau pihak swasta, pemerintah yang terutama dukung ini budaya, agar budaya kita itu betul-betul tidak dipandang sebelah mata. Mau Indonesia, mau Asia, tapi Eropa juga bisa melihat bahwa Indonesia itu luar biasa. Itu harapan terbesar saya. Woi, mantap ini cita-cita paling mantap nih Pangeran, Ya, luar biasa nih. Itu cita-cita saya. Mudahan saya jangan sampai meninggal, cita-cita saya sudah terkabul. Itu harapan saya. Jadi gini Pangeran. Siap. Titik nol IKN adanya di Kalimantan Timur, itu di Sepaku ya. Siap Kanda. Titik nolnya mandau terbesar di dunia adalah di Kampung Margasari di Lamin 91 Mandau. Nah, luar biasa, mantap. Hasil karya dari kru Lamin 91 Mandau di bawah pimpinan Panglima Mandau. Panglima katanya Panglima mendapatkan apa kayak hadiah apa tuh, kayak apa nih? Iya. Kayak yang saya pakai Iya, dari Cirebon kan? Iya, ini dari Cirebon. Ini kebetulan salah satu cicitnya dari Sunan Gunung Jati di sana, beliau menghadiahkan ke saya. Jadi khusus dari sana dibawakan beliau. Jadi yang membawa ke sini adalah menantu dari cicit sana itu ke sini membawakan. Dari beliau langsung. Kebetulan saya lupa nama beliau, tapi saya sangat mengagungkan beliau. Banyak minta maaf, minta ampun, saya lupa nama, tapi saya tetap menyebut nama beliau. Salah satu adalah orang Cirebon. Nah, ini suatu kebanggaan, kehormatan saya rakyat jelata biasa bisa mendapatkan songkok dari beliau. Tapi bukan ini saja. Jadi hari ini saya malah mendapat dapat anugerah nih saya. Nah, hari ini saya Kanda dapat anugerah, salah satunya ini tadi. Kanda bukan dari Cirebon aja. Jadi saya sangat keberuntungan sekali
dalam 1 minggu sudah dapat 3 songko nih. Semua dari kerajaan. Ya. Ini dari Kanda Raden Raden Ius, salah satu keturunan kerajaan Tenggarong. Jadi luar biasa saya bangganya. Pakaian beliau sendiri saya luar biasa. Tidak ada apa namanya, tidak ternilai lah sudah kebanggaan saya itu. Dikasih uang 10 juta saja saya tidak sebangga ini dengan kasihan beliau ini. Jadi ini asli ya, punya beliau sendiri, pakaian beliau sendiri. Saya sangat berterima kasih, luar biasa sekali. Luar biasa. Nah yang dipakai ini Kanda Panglima dari khas Lampung. Lampung ini Dari juga Pangeran langsung. Beliau berkunjung, jadi diberikan beliau. Jadi itu tadi saya bilang, saya dapat anugerah nih dalam 1 minggu dapat songko 3 dari 3 kerajaan nih. Dari saya tinggal sendiri, terus dari Cirebon, terus dari Lampung. Jadi wah luar biasa, suatu kebanggaan sekali. Jadi ini akan saya simpan dari saya sampai ke anak-anak cucu saya. Jadi ini suatu kenangan yang luar biasa. Ini benda keramat buat saya, benda sejarah, karena milik tokoh-tokoh yang ada di Nusantara. Jadi bukan sembarangan songko, tapi songko ini sangat luar biasa. Jangan lihat songkonya, tapi lihat maknanya, dan yang pemakainya ini adalah salah satu tokoh-tokoh yang ada di Nusantara, garis keturunan beliau. Jadi Panglima, tentunya saya terima kasih sekali ya. Saya hadir di sini, ternyata ada dari sedulurku yang dari Cirebon sudah memberikan belangkon untuk Pak Panglima Mandau. Mungkin sedulur saya yang memberikan belangkon ini, kalau belangkonnya dipakai mungkin tambah senang lihat video nanti. Bisa. Pak Panglima, sedulurku lihat yang dari Cirebon ini gagah sekali kalau saya pakai belangkon. Nah, jadi beliau memang hebat, pas untuk di kepala. Ya, sedulurku yang dari Cirebon. Iya. Pokoknya ini apa ada apa seperti keturunan Prabu Siliwangi. Amin. Ya kan? Saya nitip salam buat Kanda yang di Cirebon yang memberikan ini, salah satunya cicitnya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga sangat berterima kasih sekali, tiada terhingga terima kasih saya. Buat saya suatu kebanggaan, dari saya sampai ke anak cucu saya ini buat kebanggaan. Jadi ini tidak saya pakai sembarangan, sewaktu-waktu acara besar mungkin baru saya pakai, karena ini suatu anugerah buat saya, luar biasa. Tidak semua orang mendapatkan anugerah seperti ini. Saya mungkin keberuntungan saja. Pokoknya senang nih sedulurku dari Cirebon. Saya yang di Samarinda, yang Kalimantan Timur. Saya juga terima kasih banyak. Ada yang mewakili kami warga Cirebon yang sudah menyampaikan ini ke Panglima Mandau. Saya terima kasih banyak. Semoga persahabatan kita, deduluran kita dengan Panglima Mandau ini terus berjalan. Amin. Apalagi hari ini juga kehadiran dari Pangeran dari Lampung Kru ya kan ya. Pangeran Mangku Alam. Jadi saya senang sekali hari ini gitu.